Mu Maha mengetahui sesiapa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Setelah ayat yang sebelumnya memperbahaskan mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa di antara mereka yang layak untuk mendapatkan rahmat dan siapa di antara mereka yang layak untuk mendapatkan adab. Namun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terhad kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Pengetahuan Allah tidak hanya terhad pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di zaman Nabi Muhammad ada golongan munafikin, ada golongan kafirin, ada golongan mukminin. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang mukmin, siapa yang munafik, dan siapa yang kafir. Namun sebelum umat Nabi Muhammad ada umat-umat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui tentang keadaan mereka walaupun semua sudah berada di alam barzakh. Apa yang mereka lakukan dahulu kepada nabi-nabi mereka yang beriman, Allah tahu. Yang tidak beriman, Allah juga tahu. Dan siapa yang munafik daripada kalangan mereka, Allah juga tahu. Manusia yang akan datang kemudian, yang belum ada, Allah pun sudah tahu. Siapa di antara mereka yang beriman, siapa yang munafik, siapa yang kafir. Pengetahuan Allah tidak terhad kepada manusia sahaja yang ada di atas muka bumi. Tapi Allah juga tahu tentang jin. Siapa yang mukmin, siapa yang munafik, siapa yang kafir daripada golongan jin. Baik jin yang terdahulu, jin yang ada di zaman Nabi, atau jin yang akan lahir di masa akan datang. Allah mengetahui akan nasib mereka. Allah juga mengetahui makhluk yang bukan di bumi. Kalau di bumi itu yang mukallaf, yang diberi akal fikiran dan dituntut untuk beriman adalah jin dan manusia. Itu yang ada di atas muka bumi. Tapi di situ ada makhluk yang lain ada di langit daripada kalangan malaikat. Di langit pertama ada malaikat, di langit yang kedua ada malaikat, di langit yang ketiga ada malaikat. Ada malaikat yang menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang menjaga arusnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya bukan hanya terhad kepada umat Nabi Muhammad daripada jin dan manusia, ataupun manusia yang ada sebelum Nabi Muhammad daripada jin dan manusia, atau yang akan datang daripada jin dan manusia, tapi malaikat pun yang ada di langit juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa mereka lakukan, apa mereka tunaikan. Bermakna pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya. Di bumi, di langit, di alam barzakh, di alam akhirat walaupun belum terjadi, tiada yang menutupi pengetahuan Allah sehingga Allah terhad pengetahuannya. Mustahil itu berlaku kepada Allah. Berbicara tentang pengetahuan manusia dengan satu dengan yang lain atau makhluk secara umumnya, mereka akan dikatakan mengetahui pastinya didahului dengan ketidaktahuan. Barulah dia menjadi tahu. Maka bagi manusia, pengetahuan didahului ketidaktahuan. Dan itu sifat kurang pada manusia disebabkan oleh karena baru tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Tapi itu tidak mungkin berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia baru tahu karena ada yang memberitahu, itu tidak mungkin terjadi kepada Allah. Kalau ada yang memberitahu kepada Allah, berarti ada yang lebih hebat dari Allah. Kalau ada yang beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hanya tahu apa yang ada di bumi, berarti pengetahuan Allah terhad kepada bumi. Allah tak tahu apa yang berlaku di langit, itu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hanya mengetahui di langit dan di bumi,
Tapi tak mengetahui apa alam barzakh, juga itu termasuk bagian daripada yang terhad, dan maka ilmunya Allah terbatas kepada kehidupan saja di atas bumi. Tak tahu apa yang berlaku di alam barzakh dan akhirat. Itu juga sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak didahului ketidaktahuan, dan pengetahuan Allah tidak mempunyai penghujung dan sempadan. Itu yang kita yakini tentang pengetahuannya Allah. Jadi kita bila buat berinteraksi dengan Allah, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah yang kita lalui, yakinkan kepada diri sendiri kalau Allah Subhanahu wa taala tahu masalah kita. Sehingga kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ingin memberitahu kita punya masalah. Kalau kita ingin memberitahu masalah kita kepada Allah, sementara saya katakan tadi, pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Seakan-akan kita mengatakan Allah tak tahu saya punya case code. Itu sudah satu keadaan yang kurang sopan kepada Allah. Bila tujuan kita berdoa dan memberitahukan kepada Allah akan kita punya hajat dengan persepsi Allah tak tahu saya punya masalah. Tetapi ketika berdoa dan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Maha mengetahui apa kita punya masalah, lalu untuk apa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Doa kita kepada Allah pada keadaan kita yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri kalau kita ini miskin pada Allah. Adapun pengetahuan Allah kepada kita dan keperluan kita kepada Allah akan apa masalah yang berlaku kepada kita, itu sudah tidak boleh diragukan lagi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan di alat pelempar, diikat, tak boleh bergerak, tinggal hanya akan dibagi arahan oleh Namrud untuk lempar. Didatangi oleh Jibril, ditanya, alaka hajah? Hai Ibrahim, engkau ada hajat pada aku? Kata Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Kalau kepada engkau, aku tak perlu. Bukankah yang hantarkan Jibril itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalau Nabi Ibrahim itu minta kepada Jibril untuk diselamatkan daripada Firaun, daripada Namrud, maka itu perkara yang boleh sahaja karena Jibril tak akan turun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Ya, Jibril itu tidak turun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali di waktu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, kenapa engkau lambat? Yakni lama tak turun?" Katanya, "Ya Rasulullah, saya tak turun kecuali diperintah." Ya, ini bukan suka-suka. Dia ada peraturan yang ditetapkan kepada malaikat untuk tidak turun ke bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kepada engkau, aku tak perlu. Amma ilaih, kalau kepada Allah, fa ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah sudah tahu keadaan saya sekarang ini seperti apa. Maka sudah cukup tahunya Allah keadaan saya daripada saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah macam ni nak minta lagi ke? Sudah cukup bagi saya pengetahuan Allah, serah pada Allah. Mahu dilempar, terbakar, mahu diselamatkan, dia punya urusan. Ilmuhu bihali yughni an su'ali. Kalimat ini tidak boleh fahami Nabi Ibrahim sombong tak minta. Oh, siapa itu namanya? Ada Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim. Ulama mengatakan, kata-kata Nabi Ibrahim yang mengatakan, pengetahuan Allah terhadap keadaan saya sekarang mencukupkan saya daripada meminta kepada Allah. Itu doa yang paling merendahkan diri di hadapan Allah, seperti itu. Walaupun nampaknya tak mau minta, walaupun nampaknya macam sombong, walaupun nampaknya macam tak perlu kepada Allah, justru itu adalah ainul khudhu',
hakikat orang yang paling rendah di hadapan Allah bila ia mengatakan, Allah sudah tahu keadaan saya, cukuplah bagi saya pengetahuan Allah daripada saya meluahkan perasaan dan permintaan saya kepada Allah. Itu pasrah sudah. Engkau nak buat apa pada aku, ya Allah, aku hambamu, terserah pada engkau. Kondisi aku seperti ini, mau dilempar, mau dibakar, aku hambamu, engkau maha tahu. Kata-kata Nabi Ibrahim yang mengatakan ilmuhu bihali yuni an su'ali, ia menggambarkan bahwasanya Allah yang maha mengetahui tak perlu untuk diberitahu. Sebahagian ulama ketika memperbahaskan tentang doa, kita ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, sebagian ulama menganggap orang berdoa kalau tidak tepat pada matlamat doa, seakan-akan dia itu kurang sopan pada Allah pada doanya. Macam mana kita kurang sopan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa? Bukankah Allah yang suruh kita berdoa dalam Quran, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepada saya, aku kabulkan doa kamu. Bukankah dia menjanjikan amman yujibul muttarra idza da'ah, siapa yang akan lagi mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan darurat keperluan selain daripada Allah yang akan mengabulkan doanya? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat, aku kabulkan doa orang berdoa kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah dalam doa jelas, dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun jelas, Allah suka kepada orang yang suka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebahagian mengatakan orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia kurang sopan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Jadi kalau mendengarkan kata-kata seperti ini jangan salah faham. Yakni likulli maqamin maqal. Setiap level iman seseorang itu ada dia punya bahasa sesuai dengan levelnya pada level iman. Contohnya, ada di zaman Rasulullah ketika baginda Rasulullah mengajak sahabat untuk berinfak, untuk jihad. Maka Sayyidina Umar datang, saya akan dahului Abu Bakar dalam bersedekah. Maka diambil separuh daripada kekayaan Sayyidina Umar diserahkan kepada Rasulullah. Sayyidina Umar menyangka kalau beliau sudah memberikan yang terbaik dan terbanyak, yakni kalau dia ada 1.500 dibagi, yakni separuh daripada kekayaannya. Datang kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Katanya, aku tinggalkan separuh daripada hartaku. Datang sebentar lagi Sayyidina Abu Bakar, diserahkan harta untuk jihad. Nabi tanya, apa yang tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Katanya, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maknanya semua dia punya duit dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Level iman Sayyidina Abu Bakar tidak boleh diukur dengan level iman Sayyidina Umar. Dan ketika perbezaan kedudukan iman antara keduanya, kita tak boleh menilai, Sayyidina Abu Bakar tak pikir keluarganya ke? Kita adalah satu kekeliruan bisa bila menilai orang mengikut kita punya pemahaman. Sebelum kita itu mengenal pasti pemahaman orang itu macam mana. Berlaku juga kepada Sayyidina Ahmad ibn Hanbal, kepada Syaiban al-Ra'i, Al-Imam Syekh Syaiban. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal bertemu dengan Syaiban, salah seorang alim dan arif. Katanya, saya datang kepada kamu mau tanya dengan beberapa soalan. Katanya, silahkan. Katanya, apa hukum orang kalau lupa dalam salat 3 atau 4? Apa patut dia buat? Kata Syaiban Rai mengatakan, dalam mazhab kamu atau mazhab aku? Kata Imam Muhammad,
dua-dua madhab. Walaupun awalnya ada dua madhab ke, ada dua pendapat ke, katanya ada. Dalam dua-dua madhab. Dalam madhab kamu, orang kalau lupa 3 atau 4, ambil yang paling sikit 3, tambahkan 1 lagi, kemudian sujud sahwi. Kalau dalam madhab kamu, kalau dalam madhab aku, orang ini kena rotan. Macam mana boleh lupa pada Tuhannya sementara dia berada dalam keadaan salat? Kalau saya ada kambing 40 ekor, berapa zakat yang perlu untuk dikeluarkan? Kata Syekh Ibn Rai mengatakan, madhab kamu atau madhab aku? Oh, dua pendapat juga. Katanya dua-dua madhab. Katanya dalam pendapat kamu 40, keluarkan 1. Kalau dalam madhab kamu, katanya dalam madhab aku, kambing dan tuan punya kambing, miliknya Tuhan yang menciptakan kambing dan semua yang ada di atas muka bumi, keluarkan semua. Kata-kata ini tidak boleh hanya dilihat daripada aspek hukum fiqh, walaupun ianya adalah bahagian daripada dasar syarak. Tapi muamalah seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berbeza mengikut level keimanan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dikatakan, kalau imannya Abu Bakar itu diletakkan di satu timbangan dan iman orang-orang lain pada timbangan yang lain, iman Abu Bakar lebih berat daripada iman orang lain. Nah, dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi, walaupun sama-sama sahabat, tapi level keimanan berbeza satu dengan yang lain. Fahimtum? Dan ketika berbicara tentang sikap orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan orang kalau berdoa itu macam tidak sopan kepada Allah, bila maksudnya saya kalau berdoa, kalau seorang berdoa kepada Allah dalam keadaan sakit, kemudian diminta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala, masa dia sebelum sakit Allah tahu tidak kalau dia akan sakit? Allah tahu. Kalau seseorang itu dalam keadaan sakit, agaknya Allah tahu tidak keperluan orang itu yang ingin sembuh? Allah tahu. Jadi kalau Allah sudah tahu apa yang diperlukan oleh orang itu untuk sehat, dia masih minta kepada Allah, sementara Allah sudah tahu, dia mengingatkan kepada Allah seakan-akan lambat kasih apa yang dia nak dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah satu sikap yang tidak sopan. Atau dia menganggap Allah tak tahu kalau dia mahu sembuh, maka itu pun juga sikap tidak sopan kalau mengatakan Allah tidak tahu. Jadi daripada itu, mereka mengatakan minta kepada Allah, doa kepada Allah seakan-akan ada sikap yang kurang sopan kepada Allah. Imam Nawawi menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Azkarnya, namun ketika diberi mencantumkan antara sopan dan adab kepada Allah pada permintaan dan doa dengan perintah Allah untuk berdoa, seseorang ketika berdoa bukan ingin memberitahukan apa yang kita perlu, bukan ingin mengingatkan Allah apa yang kita mahu, tapi lebih kepada untuk menunjukkan kalau kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah tak tahu atau lambat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang kita minta, namun lebih mengingatkan kepada diri sendiri, saya ini miskin, saya ini susah, saya ini sakit, ingin saya sembuh. Yang melihat kepada kekurangan yang ada pada diri sendiri berbandingkan melihat apa yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sikap yang tidak sopan bila melihat demikian kepada Allah Subhanahu wa taala.